الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم عرفा वाला नाम तेरा कुन फयकुन है काम तेरा الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا جنيد البغدادي وإلى قطب الأحوال أبو ياسر البسطامي وقطب مقام سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم إلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان وإلى الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل ثم إلى الشيخ محمد سوراني عبد الباغيل والشيخ محمد أنang شعرني عارف والشيخ مربي الشيخ مولانا محمد زين بن عبد الغني والشيخ مولانا محمد سمن بن حجي موليا والشيخ مربي الشيخ محمد شكر ونس وانصمن جالي مشايخنا معلمة خصوصا إلى أستاذي كي حجي حمداني بن محدد أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم ونفحاتهم وأسرارهم وخصوصياتهم وإلى حضرة النبي وبسر النبي سر آل النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Walhamdulillah alladhi amarna an nanzura ila hadhihi al-hayati wa ila al-hayati ats-tsaniyah نظرة تدبر واعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفتح البصائر والأبصار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي علمنا الاحتياط من الأخطار. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء الأبرار. أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali lagi kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Kenapa ulun memadahkan mulia? Karena pekerjaan mulia telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita, diberi kemampuan untuk melaksanakan, yaitu pekerjaan menuntut ilmu. Jadi kita bersyukur kepada Allah melalui berkat Bapak Epi dan istri sekeluarga Sidin mengumpulkan kita di sini. Juga malam minggu ini wadah Pak Puat kalau tuh. Nah minta maaf Pak Puat kan. Jadi Pak Puat kira malam kalau nyakawa malam minggu depan dimulai. Mudah-mudahan walaupun kita seminggu sekali, seminggu dua kali kita membuka-buka lembaran pengetahuan agama ini agar kita semakin dekat kepada Allah. Karena di dunia ini semakin lama kita semakin dekat juga dengan kuburan.
Kuburan itu apa? Barzakhun min barazihil akhirah, barzakh. Terus akhirah itu apa? Akhirat itu ujabah bersumpah akhirat itu ya Allah Ta'ala. Nah, ya Rasulullah tuh melalui Rasulullah lah kita bertangga menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita kalau menurut hitungan bulan Masehi, yang mana kita rata-rata penanggalan lahirnya kita itu kan memakai tanggal Masehi, Januari, Februari, Maret, April. Kayak ulun kan 7 April 67, berarti kena bulan April bertambah setahun. Nah ini kan di Januari ini perpindahan harinya di tengah malam, maulah tanggal barunya itu di tengah malam. Ini tanggal 31, maka perpindahannya itu kena di tengah malam. Di mana dapat perpindahannya itu? Ayo, apakah itu berdasarkan perhitungan astronomi? Kada berdasarkan cuma digiring ke situ karena penetapan tanggal penetapannya di tengah malam itu kemudian dicatat oleh para ahli. Mereka bikinlah penanggalan itu perubahannya di tengah malam. Kalau kita tapi tetap kita hargakan, biar kayak apapun penanggalan Masehi ini 600 tahunan lebih dahulu daripada penanggalan Islam. Tapi penanggalan Islam yang dimaksud Tarikhul Islam Hijriyah. Nah, kita berkisah penanggalan pangkarna ini kan nih, kena kita bano. Kemudian kita berselawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampai ke mati jangan kada berselawat lawan Nabi. Artinya nangka ini jangan kada itu minimal sembahyang 5 waktu itu berselawat dulu lawan Nabi di tasyahud awal, tasyahud akhirnya. Kemudian di samping itu merasa kurang juga kita, lalu kita membaca di buntung minimal 300 kali sehari sallallahu alaihi Muhammad kah. Yang di luar itu tuh supaya kita termasuk orang yang dekat dengan Nabi, termasuk orang yang banyak membaca selawat kepada Nabi. Karena ukuran banyak itu untuk membaca zikir la ilaha illallah, tahlil tadi, atau salawat, berapa dianggap banyak itu? Menurut ulama kita 300 itu sudah nyaman banar kada, ngalih banar juga kada, cuma ada semacam sudah mengeluarkan perhatian. Nah mudah-mudahan kita kawa kayak itu, amun kada kawa minimal merasa aku kada membaca aja lagi berapa bulan berapa tahun belum, artinya kepikiran mintu aja, kepikiran kada berzikir. Karena ya otomatis pertukaran tanggal ini kan jam 12, artinya setahun lagi kita lewati umur kita nih. Apakah bertambah umur kita? Bertambah dari segi bilangan, berkurang dari segi jatah, artinya berkurang pulang setahun umur kita. Nah perubahan penanggalan itu kesepakatan pada para ahlinya di zaman itu. Berbeda dengan penanggalan Islam. Penanggalan Islam itu kan di zaman Sayyidina Umar hanya ada penanggalan itu. Nah, jadi lalu disepakati penanggalan di Islam itu disepakati tahun Hijriah. Rapat sahabat, kumpul sahabat nangkapa mengawali tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah. Kita hitung melalui Maulid Nabi kah? Ujar sahabat belum disepakati, karena sudah ada Sayyidina Isa alaihissalam, ya kalau di Masehi sudah ada. Lalu akhirnya disepakatilah ketika Nabi hijrah ke Madinah, tanggal berapa itu, tahun berapa. Ternyata setelah ditarik tanggal 1 bulan 1 tahun 1 itu
jatuh pada tanggal 15 Juli 622 Masehi. Dihitunglah waktu itu. Atau tanggal 15 Juli 622 Masehi. Itu kejadian setelah di zaman Sayyidina Umar. Kenapa terjadi penanggalan itu? Karena pertama Gubernur Basrah ketika itu mengirim surat kepada Sayyidina Umar, Khalifah, menjawab surat pian, menjawab, kalau bahasa Banjar menjawab surat pian yang kada bertanggal, jar sidin. Satu, kepikiran sudah di situ. Nah, kenapa kita kada bisa tanggal? Nah, kemudian waktu pemeriksaan mencek dokumen-dokumen penting negara, ditemukan salah satu dokumen ada bertulis Sya'ban. Bulannya sudah diketahui, mulai Muharram, Safar, nah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, ditemukan bulan Sya'ban itu tanggalnya kada ada. Nah, berdasarkan dua kejadian ini lalu rapatlah para sahabat. Berarti pada saat itu sahabat banyak yang ahli astronomi ketika itu. Dihitunglah, maka jatuhlah tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah itu tanggal 15 atau 16 Juli. Kenapa jar 2? Nah, itu kita benar kada tahu. Artinya ada memang perbedaan sejak terjadinya penanggalan itu. Kada heran kita. Ingat selalu kita supaya lapang di dalam beragama ini, kalau ada perbedaan jangan dibenturakan. Itu pilihan, terserah. Nah, kita yang mana kita pakai? Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pakai para ulama kita. Bahkan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kadang-kadang berbeda juga di dalam penetapan penanggalan itu. Nah, ini kita akan membahas itu. Kita membahas ini penambahan umur kita ini. Nah, lalu terjadi penanggalan. Nah, di bulan berdasarkan peredaran matahari, maka Masehi itu bulannya 12 juga kalau tuh matahari. Tapi ketika menyebut bulannya bulan Januari, Februari kada mau, matahari Februari, matahari Mei kada maunya. Terus perpindahan tanggalnya tengah malam, mana fenomena alam yang menyatakan itu. Nah, berbeda. Tapi kita kada mengecilkan Masehi lah, biar apa itu penanggalan yang kita pakai. Bahkan ulun rasa 100% kita nih berataan di ijazah di mana-mana itu kada pakai Hijriah, kita pakai tahun Masehi. Nah, kan tetap kita menghargai. Dan di Quran sendiri ma'akomodir, di Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa penanggalan Masehi itu memang ada juga. Memang ada penanggalan Masehi. Cuma penetapan penanggalan itu berdasarkan karena yang menguasai bahari ilmu astronomi ini bubuan orang Inggris kan. Inggris penjajah kalau bahari yang menguasai di belahan dunia, bahkan sampai Malaysia, Brunei itu kan Inggris cuman mana. Jadi sudah berapa ribu tahun yang lalu ini sudah menetapkan penanggalan itu. Lalu perpindahannya itu jam 12 malam ya kalau tuh. Nah, tetapkan. Di Quran adakah ya? Ada. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Tuh. Dan mereka bertahan di gua, di Ashabul Kahfi nih. Dan mereka bertahan di gua salasami'atin 300 tahun. Wazdadu tis'a, tambah 9. Kenapa kalimat di Quran itu nang kayak itu jar? Nah, itu kalimat di Quran, baik Quran maupun hadis, apalagi Al-Quran yang
yang tebalnya kurang lebih ini ya, Quran mencakup beberapa ilmu pengetahuan. Quran itu jawami'ul kalim, kalimatnya simple, ringkas benar, bisa dijabarkan ya, berlembar-lembar, bahkan berpuluh-puluh kitab dalam satu kalimat. Nah, dari kalimat di situ Allah Ta'ala menahan, mengguringakan bubuhan Ashabul Kahfi itu, termasuk anjingnya itu, yaitu 300 tahun tambah 9 tahun. Kenapa kada ma'ano itu Quran tuh? Kenapa Quran kada menyebut 309 tahun? Jadi Quran itu sangat ilmiah dan kawa dibuktikan secara keilmuan, secara sains orang. Kenapa 300 tahun tambah 9 tahun disebutkan itu? Nah, di situ kalau 300 tahun itu bulan Masehi, tahun Masehi. Kalau ditambah 9 tahun berarti 309 tahun itu tahun Hijriah. Karena setiap 100 tahun, nah, setiap 100 tahun ada selisih 3 tahun. Setiap 100 tahun itu ada selisih 3 tahun berlebih tahun Hijriahnya. Kalau dihitung per tahun itu 100 tahun, 3 tahun. Lebih cepat, lebih banyak, lebih cepat 3 tahun Hijriahnya. Kalau 1 tahun, setiap 1 tahun 11 hari. Lebih cepatnya tuh. Biar kita anu aja lah, kada gampang deh. Jadi setiap 1 tahun, tahun Hijriah itu 11 hari bertambahnya tuh. Jadi umpamanya tahun ini anu ulun mau ukur si anu aja, sudah anak ulun si Ahmad, ulun anak banerinya lahir 12 Zulhijjah, 12 Rabiul Awal, mudahan lahir 12 Rabiul Awal, sekalinya lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Karena waktu itu tahun 2016 itu antara Masehi dengan Hijriah sama tanggalnya, waktu di bulan Desember. Jadi Ahmad itu lahir tanggal 9 Desember 2016 dan tanggal 9 Rabiul Awal lahirnya sama tanggalnya. Nah, karena kalau tahun depan yang tanggal tadi tuh, tahun depan itu kada lagi kayak itu, kada lagi sama tanggalnya, sama-sama tanggal 9 bertambah 11 hari. Berarti karena tahun depannya itu tahun 2017, apa ini? Karena Hijriah bertambah 11 hari, maka di tahun depannya itu tahun Hijriahnya tanggal 20, tahun Masehinya tanggal 9. Jadi Hijriah bercepat 11 hari setiap tahun. Nah, kayak pajar anunya tuh, nah kayak ini anunya perhitungannya. Kalau tahun Basito tahun pendek. Kalau tahun pendek itu jumlah harinya di Masehi 365. Ya kalau tahun pendek nih 365. Apa maksudnya tahun pendek di Masehi itu? Tahun pendek di Masehi itu maksudnya di mana bulan Februari ketika itu berumur 28 hari aja, maka tahun pendek tuh di ngarane. Artinya kurang sehari minto. Dengan kata lain kayak ini nah, memahami pendek dengan panjang. Nya ada basitoh, ada kabisah. Basitoh tuh pendek, kabisah tuh panjang. Apa maksudnya tahun pendek panjang itu? Tahun pendek itu maksudnya jumlah harinya 365. Kapan disebut tahun panjang? Ketika jumlah harinya 366 hari. Kayak itu tuh. Kapan yang tahun panjangnya itu nah, tahun panjang atau kabisah Masehi itu ketika Februari tanggal 29.
29 hari Februarinya tahun panjang tuh itu aja. Bila jar tahun pendek ketika Februari tanggal 28. Kapan jar tanggal 28 tuh berapa kali? Setiap 4 tahun sekali kena ya tanggal 28 Februari, tahun ini tanggal 28 Februari, tahun ini tanggal 28 Februari. Ini basitah nih semuaan pendek nih tahunnya. Umur harinya 365, 365, 365. Kena begitu sampai nah sampai di tahun keempat. Nah ini Februarinya 29 hari, maka jumlah harinya, maka inilah disebut tahun panjang setiap 4 tahun sekali, tanggal 29. Otomatis jumlah harinya 366 hari. Jadi kalau orang lahir tanggal 29, inya ulang tahunnya 4 tahun sekali. Tapi kalau bisa kada usah gin ulang tahun, minta maaf lah. Ulun menyampaikan dengan kata-kata kalau bisa. Kada jopang memadakan haram. Kada kita jangan jopang karas banar. Tapi kalau tasyabbah menyerupai orang kafir, maka kada boleh pang. Kalau sudah kada ada lagi menyerupai orang kafir, kada apa-apa lagi. Masalah tasyabbah ini kena ke lagi ini kan belum masuk lagi ke pembahasan nih. Karena kita jadi 4 tahun sekali itu kena sudah ini kesini lagi namanya napa itu ini siklus ngarannya siklus. Kalau di Hijriah itu daurnya 30 tahun sekali. 30 tahun sekali, ada 19 basitoh, ada kabisah 11. Nah jadi ini dulu. Nah 4 tahun sekali itu. Jadi jumlah harinya dalam 4 tahun itu 4.641 hari dalam 4 tahun itu. Sekali yang 366 nih. Kita kan hendak membahas yang bertambah. Kenapa bertambah setiap tahun tuh 11 hari tahun Hijriah. Nah kita ke tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu perputaran tahunnya itu setiap 30 tahun sekali. Setiap 30 tahun sekali kembali lagi itu. Kalau Masehi 4 tahun sekali. Nah di 30 tahun itu ada tahun Basitoh, ada tahun Kabisah juga. Tahun Basitohnya 19 hari, tahun Kabisahnya 11 hari, 11 tahun. Jadi berapa jumlahnya itu? 10.631 hari dalam 30 tahun itu. Nah, jadi tahun Kabisahnya itu berapa? Tahun Kabisah tahun panjang itu jumlah harinya. Jumlah harinya tahun Kabisah di Hijriah itu 355 hari. Tahun panjang. Nah kita tahun panjang, coba tahun panjang Masehi, tahun panjangnya Hijriah 355, tahun panjangnya Masehi 366. 366 dikurang 355 berapa hari itu? Selisihnya 11 hari. Kalau selisihnya tahun Kabisahnya yang 3 ini nah 365 tahun Kabisahnya, tahun pendeknya di Hijriah itu 354. 365 dikurang 354 berapa hari? 11 hari kalau tuh. Nah jadi itulah percepatan selisihnya 11 hari setiap tahun. Kalau dikumpulkan setiap tahun itu sampai 100 tahun, jadi 3 tahun selisihnya. Jadi kalau umur pian Guru Mahmud berapa sekarang? 60 kalau tuh. Nah, kita kan kadang ambil pakai koma-koma, kita ambil aja dulu hitungan kasar aja dulu. Artinya 60 tuh ada 50 hari. Kalau 50 tahun berarti kalau di tahun Masehi umur pian 60.
Kalau di tahun Hijriah berarti 61,5 tahun, lebih sekian bulan. Kalau menurut umur Nabi 1,5 tahun lagi kita game over. Tapi kalau ulun lihat pian ini 100 tahun panganyar meninggal belum tentu tuh, bisa lebih. Mudah-mudahan, karena untuk menambah umur tuh perlu juga kita. Ulun paling senang sekarang mudahan pian jar berezeki, mudah rezeki pian, dinyamankan urusan pian, senang benar, senang aja, senang ulun didoakan kayak itu. Apa aja doakan, cuma lebih senang lagi kalau orang mendoakan mudahan sehat walafiat dan panjang umur jar, karena kita sudah merasa bahwa dekat benar sudah dengan kematian itu, parak benar. Coba pian lihat memberi muar panglah orang ceramah, inya kada perhatian, memberi muar, inya kada kepikiran di situ, tapi inya dapat tuh, walaupun inya kada mendengar, tapi itu inya hadir itu masuk kalau ke telinganya tuh. Itu karena pada saat inya umur tertentu sudah diberi kemapanan, itu keluar semuaan tuh, mendorong terekam. Nya kakanakan kada kawai ya, kalau makanya begamatan mana kakanakan tuh, inya kada kepikir kalau kita sudah dewasa sudah matang, sudah syukurnya anak-anak tertentu aja yang bisa diberi yang kayak itu kan, memang kekanakan. Malah itu bagus kayak itu nya menjalani kalau usah tapi dipaksakan untuk ke situ. Kan bari muat orang menurut ukuran orang banyak, tapi kalau kita berilmu paham aja. Coba pian ada orang disuruh aja, kalau orang hamil disuruh memutar musik klasik jarlah berpengaruh. Kalau kita kan disuruh bacakan Quran, mendengar. Kalau inya paham lah, inya disuruh mana nya paham, cuma itu karena terekam. Kalau terekam baik karena akan mengamalkan itu. Sama juga kayak pian, kita ini kan bahari berkumpul tuh, arwah bahari kan ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu kan terkumpul nih roh-roh ya. Kalau tuh kan di Quran itu, di Quran bepadah alastu birabbikum, bujurkah aku Tuhan ikam kalau aku ikam beratan nih, Tuhan ikam kalau aku ini lawan beratan. Waktu yang menjawab pertama itu nabi kita, rohnya nabi kita, qalu bala, termasuk kita, termasuk orang kafir tuh menjawab enggih pian Tuhan ulun. Mungkin pian berpendapat artinya kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, artinya kita akan taat dengan perintahnya dan akan menjauhi larangannya. Itu kan janji bahari itu, janji. Kan daya aku jar berjanji, adalah pian berjanji merasa. Ini kita yang fair aja, yang jujur aja. Adakah pian pernah merasa mengakui roh pian nggih Allah ulun berjanji? Kan ada, kalau kada merasa, kalau ingatlah pian. Kada ingat itu ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu, tapi ada itu dan kita dipadahkan di Quran. Jangankan itu, kayak ini aja sudah. Waktu bayi ulun betakun lawan Guru Mahmud. Waktu bayi umur 2 tahun, ingatlah pian. Nah, kada ingat berapa tahun? Hanya 58 tahun yang lalu sudah kada ingat kita, ya kalau tuh kada ingat kita juga itu. Cuma Rasulullah memadahkan mengenai bahwa kita memang sudah berjanji bahari, maka kita aktifkan nur yang ada di dalam diri kita ini. Nah, kayak apa cara mengaktifkan nur? Berparak dengan Nabi kita baca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu umur kita kalau sudah 50 tahun tuh di Masehi itu 51,5 tahun tuh. Selisihnya setiap 100 tahun 3 tahun. Yang dihitung baik iddah bebinian itu yang dipakai baik iddah kematian atau iddahnya bercerai hidup, maka masa iddah bebinian itu bukan penanggalan Masehi, yang dipakai adalah penanggalan Hijriah. Walaupun jumlah harinya Hijriah itu
amun kada 29 30. Kalau Masehi 28 30 atau 31. Lengkap cara mengetahuinya. Ini aja nah kita tangan kita. Nah, ini kakanakan yang tahu. Nih, ada tunggul, ada di bawah tunggul, tunggul, bawah. Ya kalau nih, artinya gunung, jurang, gunung, jurang, gunung, jurang. Kita hitung aja yang tunggul ini 31 hari itu. Kita hitung Masehi sebelah kanan nih. Nah, Januari 31, Februari 30. Pokoknya yang jurang ini 30. Nah, Januari 31, Februari ya, Februari karena kecuali Februari kan amun kada 30, amun kada 29 30. Ya kalau. Nah, Februari aja yang 28 atau 29. Nah, Januari 31, Februari 28 atau 29. Hanya yang lainnya sudah tuh rata sudah. Maret 31, April 30. April, Mei 31, Juni 30, Agustus 31. Aturannya di sini anu lagi kalau jurang lagi tapi disambut lagi. Jadi Juli lah, Juli 31, Agustus 31 lagi. Habis Agustus apa lagi? September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Desember ini 31, termasuk juga Desember ini adalah bulan yang melambati orang dapat gaji. 31 hari. 31 hari. Nah, jadi yang Batunggul ini 31 hari. Nah, kalau Hijriah itu kalau tanggal yang bulan yang genap, bulan yang ganjil itu 30 hari. Kalau bulan yang genap 29. Muharram, itu Muharram 30. Safar 29. Kayak itu perhitungannya. Nah, penanggalan Islam itu pertukaran tanggalnya kapan? Waktu maghrib. Mana dalilnya? Matahari ada. Begitu matahari tenggelam, tanggal baru ada kelihatan. Nah, itu keistimewaan bulan Hijriah ini. Maka kita bangga berisi penanggalan. Jadi penanggalan terbesar di dunia ini yang dipakai dua, penanggalan Hijriah dengan penanggalan Masehi. Ada penanggalan kalau di Indonesia almanak penanggalan Jawa ada juga, ada penanggalan Cina ada juga, banyak penanggalan di dunia ini. Tapi yang valid ada dua penanggalan yang terkenal. Nah, itu berhubungan dengan masalah penanggalan. Nah, ini malam ini setumat lagi berganti hari. Kita kadang menggaduhi gawian orang terserah aja, cuma hendaknya di tahun-tahun depan dan kapanpun ya, ketika ada gawian-gawian yang kira-kira kebanyakannya itu orang kafir menggawi, orang Islam kadada menggawi, maka itu termasuk waktu itu kita menggawi termasuk dosa. Karena Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mirip gawiannya menuruti gawian orang kafir, maka mereka termasuk golongan mereka. Artinya dosa di situ tuh. Dosa menuruti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini dalil menyesuaikan dengan kondisi waktu itu. Coba pian lihat, kita teliti lagi di kitab Perukunan Jamaluddin yang bahasa Melayu itu, termasuk yang merusak iman Jarsidin di situ, ya. Termasuk yang merusak iman adalah memakai kaca piu. Ini mohon bubuhan yang culas-culas lah, yang
hendak merusak orang, jangan dipotong kalimat ampun orang nih, ambil secara utuh, habis-habis, jangan dipotong. Karena dipotongnya Guru Jamal jangan memadahkan pakai kaca pio haram, karena perukunan memadahkan kayak itu belum tuntungnya dipotongnya tuh. Nah, jadi memakai kaca pio di perukunan itu haram hukumnya, artinya merusak iman haram. Kalau tuh merusak iman, kalau satu memakai kaca pio, ini belum tuntung lah pembahasannya. Yang kedua, dipadahkan di kitab itu, udah belajar dulu tuh perukunan tahun Kiai Utsman Ibrahim. Yang kedua, termasuk yang merusak iman memakai tali leher. Apa itu tali leher? Memakai dasi. Nah, orang yang kada pernah belajar bujur-bujur atau bujur-bujur joinya, cuma belajar fikihnya mapres di situ-situ aja, kada belajar metodologi istimbat hukum, kada belajar usul fikih, kada belajar cara memahami dalil-dalil itu kemana arahnya, iya terpakai itu haram jar pakai kaca pio, haram pakai dasi, memang bujur haram nangka ini. Hadis Nabi adakah memadahkan? Hanya kita masuk yang beladuman Bapak ini karena kita bahas di situ. Adakah hadis Nabi yang memadahkan kaca pio, topi pet, kaca pio itu topi pet yang Mbak Anu di sini? Adakah hadis Nabi memadahkan itu haram memakai itu? Satu. Yang kedua, memakai dasi, adakah Nabi melarang pakai dasi, haram pakai dasi? Kada ada dalil satupun. Nah, lalu kenapa? Maka itu orang alim tuh perukunan. Kenapa perukunan itu memadahkan pakai topi pet, pakai dasi itu haram? Topi pet itu kaca pio, bahasa kitab, bahasa orang bahari. Yang ini tali leher. Kenapa sidin memadahkan haram? Karena sidin memakai dalil hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menuruti satu kaum, satu kelompok, makanya termasuk kelompok kaum itu. Kalau kaumnya itu orang kafir, kafir juga. Kalau kaumnya itu orang soleh, soleh juga. Nah, ternyata sidin melihat ini kitab lahir ada waktu zaman penjajahan Belanda dan di penjajahan Jepang. Waktu itu yang memakai dasi, yang mengganggu, yang membungulkan bangsa Indonesia, yang menjajah bangsa Indonesia, yang menyakiti hati bangsa Indonesia adalah orang yang berdasi waktu itu. Pak, bubuhannya yaitu bubuhan Belanda. Amun kita pakai dasi waktu itu menyakiti orang penduduk pribumi yang lain. Ya kalau tuh menyakiti hati, kalau maka ujar Nabi kalau menuruti orang itu maka termasuk waktu itu pakai dasi haram. Nah, itu memahaminya. Nah, terus kaca pio kenapa jar? Bubuhan Jepang banyak membunuhi orang kita, bebiniannya diperkosainya. Yang siapa jar yang maanu itu? Jepang yang pakai kaca pio. Maka ikam kalau menuruti, maka di kitab tuh amun ikam menuruti kaca pio berarti ikam nang kaya bubuhannya juga. Dipintangan menurutinya itu nah dosanya. Karena waktu itu yang memakai kaca pio itu mayoritas orang Jepang aja. Karena waktu itu yang memakai dasi itu orang Belanda aja menuruti, maka menuruti mereka, maka diharamkan waktu itu. Tapi itu kada sampai mau mengeluarkan kita kepada agama Islam. Artinya kelakuannya nang kayak orang kafir. Makanya Nabi itu memadahkan man taraka shalah muta'ammidan. Faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang sengaja makanya kafir bebujuran. Ya kalau tuh kafirnya sama benar. Kalau dengan orang kafir mungkin kita kada sembahyang, tapi menyerupai orang kafir kada sembahyang itu kada mengeluarkan kita pang daripada agama Islam. Kecuali inya memadahkan bahwa sembahyang itu kada wajib, kada saja kada ada pang hukum sembahyang itu kada wajib. Nah, maka itu keluar dari agama Islam karena kada mengakui akan kewajib, berarti melawan Allah Ta'ala. Ini kadainya kada sembahyang, sudah ya kupang oleh raja. Maka disambat persis nang kayak orang kafir. Apa bedanya orang kafir kada ada sembahyangnya kan kayak itu.
Nah, kembali kepada hukum tadi. Nah, kayak itu. Nah, ketika sekarang ini yang pakai dasi siapa? Oh iya, ini orang kafir aja kah? Orang Islam gini di Saudi Arabia, no berdasi, bubuannya berdasi, maka hukum itu hilang sudah. Tasyabbaha biqaumin itu kada lagi di situ. Bakaca piu pang. Semuanya kalau orang Islam kalau bakaca piu kada Jepang aja pang. Beratannya, maka hilang hukum itu sudah. Karena kan ada penetapan khusus yang itu. Nah, kayak itu memahami hukum. Cuma pribadi ulun minta maaf, pribadi ulun ini pribadi ini kada berbicara masalah hukum sudah ini. Cuma ulun tetap menghormati karena biar kayak apa itu buan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi ulun tetap bakaca piu tuh kada nukar kaca piu. Cuma mun ada kaca piu orang memakai kada mengharamkan. Amu orang berdasi kada mengharamkan, cuma kalau ada wayah-wayah perlu berdasi ulun. Misalnya di kampus, dies natalis atau waktu mahasiswa wisuda di wisuda. Kan kita dosen diundang. Berdasi ya. Berdasi. Cuma kada ulun ujar banjar di lagi-lagi akan ke majelis taklim berdasi kemana kada karena menghargai kitab itu tadi. Atau kemana-mana sumat pakai kaca piu, kemana-mana kaca piu kada karena menghormati sidin itu. Nah, walaupun andai kata sidin bangun sekarang nih kada apa-apa cuy, itu hukum yang ku sampaikan tuh hukum di zaman Belanda, ikan pakai aja itu kada apa-apa. Cuma ada orang yang kada paham di karasinya haram ke itu biar apa ini dalilnya di kitab ini kada paham sudah amun pian kada paham, amun pian memadahkan dalilnya haram karena menurut orang kafir, berarti banyak benar kita ini yang kafir ini kan menurut orang kafir. Yang bisa mula orang kafir pakai lampu orang kafir, yang pakai yang listrik ini yang pertama orang kafir, kulkas orang kafir semuanya. Tapi kita orang Islam kan cukup lapang akan ilmu pengetahuan ini. Kenapa ujar orang Islam? Ujar orang Islam al-ilmu al-ulumu kah? Al-ulum dolatul mu'min. Ilmu itu barang ampunnya orang Islam yang tercecer. Artinya ilmu itu ampun orang Islam yang tercecer. Kita kada bisa maulah kada bisa maulah mikrofon, kada bisa mulah salon. Orang kafir mulahkan, memang ampun kita ini mulahkan sampai botak-botak kepalanya, kita menikmatinya. Ya kalau tuh pesawat kapal pesiar uyuhnya memikirkan, kita menukari buan kita menikmati aja. Itu hebatnya orang Islam pun kita memang pun kita. Bahkan pian di Madinah tuh, di Mekah, kayak apa kanalnya Mekah itulah Masjid Mekah itu, Masjidil Haram itu, dari ujung ke ujung itu pian melihatin parak banget, padahal sing jauhan itu jauhnya seluruh sudut masjid itu di mana aja pian andak sembahyang asal di sekitar Masjidil Haram itu. Nah, asal sembahyang di situ, Allahu Akbar, suaranya itu nyaman didengar. Pernah kepian berapa kali sudah turun lah 3 bulan berturut-turut lah ke luar negeri harus mendengar itu bunyinya lah kada ada storing, maka banar suaranya itu pas banar, kada ada storingnya. Itu kan berkat ilmu pengetahuan ampun orang Islam. Jadi orang Islam yang menikmati ini mic-nya ini di Mekah tuh kan ada story-nya. Kabarnya ulun dengar yang menyetingnya itu orang Prancis, didatangkan tuh Prancis tuh yang ujar. Artinya memang pakarnya di bidang salon ini. Jadi di mana di sudut itu kadang-kadang mudahnya pian yang belum tulak bukti akan aja situ itu bujur-bujur tercengang ulun di mana-mana sama aja bunyinya. Amun kita kan
Kalau sudah di muka agak jauh, kada lagi kedengaran lah. Inya di mana sudut pang disediakannya anunya itu salonnya, maka sama suaranya. Jadi kita bersyukur sebagai umat Islam, ya. Bersyukur sebagai umat Islam, sekalipun umur kita ini antara 60 sampai 70 tahun kebanyakannya, artinya antara 60 sampai 70 tahun itu kita sudah masuk zona kematian. Kalau 50 tahun masuk 40 tahun sampai 60 tahun itu zona pegal-pegal awak, zona datangan penyakit. Artinya itu sudah parak jua. Kalau di 60 sampai ke 70 itu zona kematian. Dengan umur yang relatif singkat, bukan relatif singkat, sangat singkat dibanding umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Nuh itu rata-rata 1000 tahun umurnya. Ketika ada sepasang suami istri di zaman Nabi Nuh alaihissalam, meninggal anaknya, menangis dua laki bini, menangis umajar anak kita, rasa-rasa hanyar kemarin menangisinya terpisah kita, hanya raja kita berkumpul. Berapa tahun meninggal anaknya ketika itu? Umur anaknya 300 tahun waktu itu meninggal. 300 tahun hanya raja ujarnya. Umur orang bahari sampai 1000 tahun. Tapi umur kita kelipatannya lebih 10 kali lipat panjang orang bahari tadi. Tapi dengan singkat umur itu mengalahkan isinya, nilainya mengalahkan umat-umat terdahulu. Kenapa kita nilai umur kita tadi mengalahkan umat-umat terdahulu? Karena Nabi kita Nabi Muhammad dihargakan benar ibadah kita. Yang mana jar? Pian tuh beribadah di bulan Ramadan dapat nilai Lailatul Qadar. Melihatkah kadakah di malam Ramadan itu asal beribadat minimal sembahyang isya berjamaah, subuhnya berjamaah pulang, dapat nilai Lailatul Qadar berapa? 82 tahun. 10 tahun sudah 800 tahun umur kita. Hanya di situ. Belum lagi beribadah membaca salawat aja di setiap hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diampuni umur selama 80 tahun, 80 kali membacanya. Lebih bujur umur kita pendek, tapi isinya sangat padat melebihi umat terdahulu. Makanya Quran menyatakan bubuhan kita ini barataan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ikam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa kita? Kenapa kita demikian? Karena Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa Nabi kita Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad ini orang yang sangat istimewa. Sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Nabi kita. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, makanya kalau sudah, kenapa kita kada tapi ma'anui Nabi Muhammad? Karena kita kada terlalu membuka sejarah sidin, kada terlalu menguya-nguya sidin. Kalau sudah orang cintanya dengan Nabi Muhammad baik, sempurna cintanya, rancak walaupun kita supan memadahkan sempurna cinta kita, artinya kayak ini aja. Nah, kalau orang sudah rancak menguya Nabi Muhammad, rancak bersalawat kepada Nabi Muhammad, inya melihati orang yang itu sudah hai maklumai kasihan inya. Kenapa jar? Inya belum paham pang dengan dengan Nabi Muhammad, maka ini nyaman benar menuruti gawian orang tasyabuh tadi, baterompet, berpakai yang apa itu, yang panjang ke atas itu ya kalau tah, inya kada tahu kasihan, sudah
Itu kadang mengeluarkan dari iman juga, kadang mengeluarkan iman, cuma menuruti. Karena yang biasa memakai itu bubuhan selain kita. Bubuhannya seraja. Inya belum mudahan. Nah kalau kita umpat aja juga. Kenapa zaman tahun baru babakar jagung gitu? Kami kan bakar jagung mana nih? Tampulu rami orang umpat aja. Kami kan sama berami. Kenapa kan ikan umpat juga membakar latupan itu jan. Latupan sebab kalau di malam lain disari kurang umpatnya kami latupan aja sudah inya di situ. Tapi kalau orang yang bujur-bujur nya berpikir jopang. Tapi kita kalau bisa menyalahkan orang ya kalau tuh biar inya senang di situ. Sudah ya. Yang penting bagaimana kita memperbaiki diri kita. Mengingat akan diri kita bahwa kita ini bakalan mati. Itu benar ya. Itu yang paling penting. Nah kalau orang kada ingat mati, orang kada mau sembahyang, nah itu hanya kita mamanya kita sariki. Menyarikinya itu pun bukan karena emosi, karena kasihan sayang. Ya kalau itu yang hanya kita sariki. Kada ingat mati, kada mau sembahyang. Nah itu hanya disariki itu. Kalau bertrompet pang, itu diingatakan tungai kalau bisa jangan. Gitu kalau kalau guru kapuh ujar ulama aja sidin. Nah, sidin akan nih. Karena kita hendak juga menyariki. Kalau pina amun bubuhan kita nih lah, amun ulama kan memperingatkan biasa sidin. Amun yang kita orang biasa nih, yang mengingati itu bagagamatan mana? Kalau ujar orang menyatuk banyu pakai tongkat, mentulan banyunya itu tak kamuha kita seorang ya kalau tuh nyari kurang bungulnya ini jan pakai trompet malam tahun baru nuruti orang kafir kalau kalakuan kafir ikam nangka itu umat dikasarinya barang ke kanakan anak muda sehingga jauh padahal yang ada kita kudu segin lah ke majelisan taklim tuh sidin tuh orang majelis taklim penyarikan benar kita kada happy lawan sidin tuh ya. Padahal sih yang menyariki ini kemanakannya berjurut situ umpat juga malam tahun baru ya kan. Nah artinya bagamatan walaupun kita tahu itu menuruti orang kafir, kalau bisa nakai tinggalkan kada jo kalau tuh coba kamu pikir kada kalau di nih. Nah bisa kita cara memadahi bubuhannya nih. Nah, tapi alhamdulillah Pak Isran waras di pintangan ulum adakan waras lah asidin kada boleh di sekitar dulu sebelum Pak Isran itu setiap malam tahun baru kada kawa lewat di tepian nih. Wah ini banyak pang cuma sih kada menyuruh lagi kada boleh buka panggung sebab begitu buka panggung maksiat sudah. Belum lagi karena di panggung itu kan buka panggung bukan nonton aja orang berpacaran di sampingnya tahu seorang kalau ini bahasa lah supaya tahu. Kalau sudah ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau sudah idza qomat zakar amiyat basar. Idza qomat zakar amiyat basar. Apabila sudah minta maaf ulun bahasanya, apabila nafsu melonjak maka akal pikiran hilang. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa terjemahan secara letter, apabila butuh kajung akal hilang. Ini bujur supaya kekanakan tahu, supaya kita menjaga kekanakan kita, jangan sampai inya berpacaran di malam tahun baru itu butuhnya kajung, bebiniannya bernafsu kemana ke hotel berzinahinya di situ. Nah makanya anak-anak kita sejak dini yang nang kakak ini yang bebinian sadang sudah dibiasakan di rumah. Inya keluar kecuali perlu banar. Maka itu dibiasakan karena pada saat momen-momen yang penting mereka anggap sama menghalangi kebebasannya ujarnya ini malam tahun baru ini kada boleh keluar karena kita situ sini menagurnya. Kalau sudah dididik dari kecil dibiasakan di rumah aman aja nya kada keluar kanak pangulun handaknya keluar kada wane ya itu abahnya kan mancing-mancing anak keluar kah anak kai pangulun keluar. Nah abahnya membawai dari jauh melihat orang membakar kembang api
pintar juga abahnya, kita nggak melihat dari sini nak lah, menikmati sama aja tuh, inya duitnya kita melihat apa juga. Ya kalau tah, nah tahun ini karena kebiasaan sudah ditumbuh kembangkan, ditumbuh suburkan cintanya dengan Nabi, yang lebih daripada ini nih rami acara kada apa-apa lagi nya, hanya sekadar kembang-kembang aja nih itu, bunga-bunga anu aja tambahan yang ianya dengan Nabi, terus keindahan hidupnya, lalu hidupnya dengan Nabi, kada apa-apa lagi sudah. Makanya bujur-bujur ingat dikunci melalui cinta dengan Nabi, maka syariat itu akan terjaga. Lalu akhirnya dengan modal cinta dengan Nabi tadi, apa aja ajaran agama disampaikan dengan inya nyaman sudah, termasuk bakisah tentang mati. Kenapa lagi nya kan takutnya mati, Allah Ta'ala juga menentukan hidup dan mati. Cuma begitu diingatkan dengan mati, inya maanuakan, ibaratnya begawi tambah jujur, inya pengoler tambah rajin. Apa ujar orang Bahari, ujar orang Hadramaut, la had ahadukum akramu min Muhammadin. Ikamlah ujar orang Bahari, kadada yang kawa, tidak ada satupun bubuhan ikam yang kawa lebih sempurna, lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Seikung aja orang sempurna, seikung aja orang hebat, seikung aja orang sempurna. Tapi Allah Ta'ala, apa ujar Allah Ta'ala? Qala Allahu lahu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tetap aja Allah Ta'ala berpandir dengan Nabi kita, nengkaya apa mulianya Nabi kita, tetap aja Allah Ta'ala memadahkan, ya Muhammad kekasihku, sesungguhnya ikam mati juga. Bubuhannya selain ikam itu mati juga beratan. Nabi aja dipadahkan mati. Maka kita ingat dengan kematian ada di depan kita, supaya ada memadah-madahi diri kita. Pingalih di televisi banyak pendakwah, dai. Di mana-mana, di radio kan jarang orang buka radio ini. Gantinya apa? Gantinya HP. Dengan ada HP, TV hilang. Dengan ada HP, telepon hilang. Dengan ada HP, apalagi telegram hilang. Dengan ada HP, surat menyurat hilang. Banyak yang digantikan oleh HP. Nah di HP itu banyak kalau tuh, dengan HP film hilang, orang bisa mulah film seorang ini di HP. Ya kalau tuh jadi YouTuber apa segala. Nah lalu termasuk yang jadi ulama banyak juga di HP. Bebiniannya kada berjilbab menasihati orang, maka nasihatnya bujur. Banyak nasihat-nasihat. Nah kita bisa kada tapi percaya, ngalih repot. Nah nengke apa caranya? Supaya ada penasehat yang jitu, taraktu fikum wa izaini an-natiq was-somit. Aku tinggalkan bagi kalian dua juru nasihat yang memadahi kita, dua macam, yaitu an-natiq yang bertutur Al-Quran dan Al-Hadis, yang berdiam mati. Jadi kalau pian ulun beratan ingat mati tak kurang, dan mudah-mudahan ampihan. Tak kurang yang ngarannya maksiat kadawani lagi maksiat. Kalau bebinian kada wani lagi itu menyembati orang, karena aku bakalan mati. Karena apa aku bawa? Karena bakalan mati di sini bakalan, tapi bakalan pasti. Kematian itu memang kita kada tahu datangnya, tapi pasti datangnya. Dan kalau pasti, kullu ma'atin qoribun, setiap yang datangnya itu pasti, maka itu hukumnya dekat. Jadi mati ini parah. Nah jadi dengan ingat mati, kafa bil mauti mau'izo, ujar Nabi, cukup aja kalau ikam ingat mati, itu jadi nasihat bagi ikam. Lalu inya ingat mati, dengan inya ingat mati, lalu inya berusaha karena mau sembarangan. Dengan inya ingat mati, lalu inya kada mau culas. Dengan inya ingat mati, sudah aku bakalan bertemu dengan Nabi, lalu inya parak dengan Nabi. Lalu inya selalu mencintai Allah, menggenang Allah melalui mencintai Nabi. Salawat, baca Quran, baca istighfar, baca zikir.
acara-acara haul didukungnya. Lalu antara zikir, istighfar, salawat, kada dibanding-banding Al-Quran, kada dibanding-banding katanya paham. Kalau orang kada paham, hatinya buruk badahulu, tujar salawat aja terus jar, Nabi aja terus. Mana Abdul mengingat Nabi daripada mengingat Allah? Mana Abdul membaca Quran daripada membaca salawat jar? Hebatnya ikam lah. Itu maksudnya itu hendak menggugurakan tapi nya kada kawa. Hendak makan tuh. Mana yang baca Quran jar daripada baca salawat? Bungulnya. Quran ada, memang ada perintahnya. Memang membaca itu kitab suci kita. Salawat itu perintah Allah. Salawat itu menjalankan perintah Al-Quran. Kalau membaca salawat berarti mengamalkan Al-Quran. Jangan dibenda-benda. Inya memang kada katuju di salawat berdahulu. Kenapa inya kada katuju? Karena inya kada tapi paham dengan Nabi kita. Kada mengerti dengan kedudukan Nabi kita. Siapa Nabi kita itu? Dikiranya Nabi itu biasa. Nabi kita itu bukan orang biasa. Orang yang memang Allah Ta'ala menghendaki. Ulun ulang-ulangi, mudahan itu menjadi tertanam di hati sanubari kita bahwa menuju Allah Ta'ala itu harus melalui Nabi. Qul in kuntum, ini Quran nih, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Penutup ini ayat hanya kita tuntung Mbak Anu, supaya kita penutup ini ingat ujung-ujungnya dengan Nabi juga. Katakan ya Muhammad kepada umat engkau yang bepada cinta lawan aku, inya kada kawa cinta lawan aku, harus ikut ikam dulu. Kalau inya sudah ikut ikam ya Muhammad, inya bukan hanya inya mencintai aku, cintanya pasti ku terima. Bukan itu aja, yuhibbukumullah, aku pasti mencintainya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosanya kada sebiji, berataan dosanya puni asal inya umpat ikam aja. Jadi ikut Nabi. Jadi kita mengikuti Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, itu bukan mengkultuskan, memang perintah Allah. Kalau itu perintah Allah berarti itu ibadah mengingat Nabi itu. Kada bakalan telapis begitu mengingat Nabi. Nengkaya pajar jalurnya, sini ulun ulahkan jalurnya. Karena orang awam rancak ngalih cara memahamnya. Kalau mengingat Nabi nengkaya apa? Allah Ta'ala jar. Nengkaya ini. Kalau kita sering mengingat Nabi, timbul cinta. Kalau kita timbul cinta dengan Nabi, apa arti orang cinta itu? Taat dengan Nabi, mengikuti kepada Nabi. Oh, rupanya mengingat Nabi ini. Kalau orang mengikuti Nabi, apa gawian Nabi? Nabi kada pernah kada ingat dengan Allah Ta'ala. Kayak itu juga kita. Nabi sembahyang, kada pernah kada sembahyang juga. Nabi hatinya baik, kayak itu juga. Nabi baik dengan tetangga. Perintah agama juga baik juga kita dengan tetangga. Baik, Nabi sayang benar dengan sahabat. Nah kita baik kayak dengan kekawalan di kantor, jangan dihiri. Total kalau kita ikut agama, coba kalau ikut Allah Ta'ala aja. Banyak orang yang hanya anak menuju Allah Ta'ala akhirnya pernah seorang. Kenapa? Membelakangi Nabi karena beradab. Ujar Allah Ta'ala, maka aku suruh ikam hendak menuju aku jangan langsung pagat ikam. Nabi Musa kada kawa, rajanya malaikat nih, Sayyidina Jibril nih, tabakar ujar Sayyidina Jibril menurun sampai ke situ melalui Nabi Muhammad aja kawa sampai. Nah untuk sampai kepada Allah melalui Nabi, jadi komandonya itu Nabi hendak menuju Allah Ta'ala. Nah kayak itu caranya tadi, begitu mengandang Nabi, kada berpisah Nabi. Ingat sidin istighraq, habis tinggalan kepada Allah Subhanahu. Nah, tinggalannya kita, fananya kita, bakoknya kita kepada Allah melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melalui Nabi. Nah, kayak apa caranya lagi, Jan? Aku ngalima anu akan itu. Supaya rapi, selawat aja baca. Selawat juga pang sekalinya. Kenapa jar selawat? Allah Ta'ala aja baca selawat kepada Nabi. Berarti kan Allah Ta'ala mau akan nih beribadah. Nah baca selawat, berkat itu sudah ya Allah. Nah ulun nengkaya apa caranya ulun beribadah, lalu timbul bukti bahwa kita cinta Nabi, mau sembahyang, mau beribadah, mau puasa,
lahir dan batin, hati dibaikinya. Yang asal penyarikan kada lagi penyarikan karena cinta dengan Nabi. Asalnya sombong kada lagi sombong karena cinta dengan Nabi. Yang asalnya ketujuh menyambati orang kada lagi karena ia cinta dengan Nabi. Yang asalnya dengan laki kada tapi beres karena ia cinta dengan Nabi, sudah berubah. Kada lagi laku. Lalu si laki sama-sama ke majelis dengan bini, mendengar kayak ini, sadarinya tertangis, ya Allah, selama ini menuju Allah Ta'ala pang pantas kami berpuluh-puluh tahun sudah belajar tauhid, kada merasakan nikmat. Sekalinya hanya terasa nikmat setelah melalui Nabi. Lalu rukunnya laki bini. Tapi setelah hendak guring, lakinya tersinggung. Maklum itu kalau tuh tersinggung lakinya, umanya. Kenapa malam tadi itu? Maka ikam sudah mendengar ujar guru. Ikam sudah karam kalau dengan Nabi. Enggak, ulun sudah baca salawat, ulun asik sudah dengan Nabi. Tapi ikam malam tadi itu bujur-bujur menyalahi, tambah jauh pinanya ikam dengan Nabi. Kenapa Kak Jan? Ikam kada menghormati aku. Ikam semalaman guring membelakangi aku. Walaupun aku kada kepentingan apa-apa panglawan ikam. Berhormatai menghadapkah? Atau ikam membelakangi aku bepadah minta ampun ulun membelakangi pian. Ikam semalaman itu membelakangi aku. Terkajut bininya. Kayak itu kah pian? Kayak itu kalau ikam enggak ulun membelakangi pian. Berarti ikam kada menuruti guru, kada menghormati aku, kada menghormati kalau dengan laki. Ujar bininya minta ampun, maaf ulun. Justru ulun yang membelakangi pian itu lain daripada yang lain. Justru ulun menghormati banar lawan pian. Maksud ikam apa? Ulun membelakangi itu pian itu. Maksud ulun tuh pian paham-paham. Ulun hendak minta bukakan tali kutang kada kawa. Maksudnya itu supaya pian membukakan tali kutang. Justru ulun hendak menghormati pian, hendak melayani pian. Cuma ulun supan bepada bukakan bang tali kutang pian nih paham-paham tali kutang di belakang itu bukakan. Berarti kita sudah lembur malam teh. Rencana ulun mengajak pian lembur, pian kada paham. Jadi kayak itu aja sudah. Kita mulai lah. Mudahan majelis ini setiap ulun hadir biar aja kita menguya-nguya Nabi, supaya kita menambah-nambah cinta kita, supaya menghilangkan stres kita. Inya duitnya kita empat mendengar ya kalau sudah kita nikmati ini. Jangan kayak itu aja, jangan lepas kita, jangan sampai terpisah dengan Nabi. Nah, kita minta Allah Ta'ala, ya Allah la tufarriq bainana wa baina habibika Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan kekasih Engkau, karena Nabi itu kan surga, lebih nikmat daripada surga bertemu dengan Nabi itu. Baik bertemunya melalui batin atau melihat langsung. Kita minta ya Allah jangan terpisah. Tapi kita minta jangan terpisah, tapi kita koler baca salawat ya lah. Nah mudahan dengan kita membaca salawat itu jalur supaya kita doa minta muntung kita kada pernah lepas daripada salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu apakah perlu kuantitas jumlah? Perlu juga, cuma kada menentukan banar juga. Yang menentukan banar di batin ini nah. Ya Allah, kada ada lain. Gawian ulun berataan karena mengikut Nabi berataan. Ulun ini mengikut Nabi, ulun ini mengikut Nabi karena berkah Nabi. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf, minta redho. Mari kita ini membaca doa arwah. Kita tujukan gasan mama abah kita, kai-kai kita, datu-datu kita berataan, dan khususan lawan paguruan ulun Guru Hamdani Muhdad, Guru Haji atau Kiai Haji Hamdani bin Haji Muhdad, rumah Guru Padang lah di Martapura. Di sebelah kanan rumah Guru Padang tuh rumah Guru Hamdani. Karena lawas banget ke Martapura bersebelahan tuh beparakan nama Guru Padang, parak banar tuh Guru Padang. Dan Guru Hamdani Muhdad ini
Ini kan didengar ulang banyak nih, ulun kadang ada hanya aja ulun buka lah. Sidin pimpinan pondok pesantren Mangun Jaya sanawiyahnya Guru Hamdani Mohdad nih. Mulai bahari itu Mangun Jaya. Ulun 88 kan di Mangun Jaya. Almarhum nih. Sidin sampai sekarang ini wallahu alam sampai sekarang sampai mungkarasa sampai meninggal berapa tahun Sidin kepala sekolah terus Sidin. Dan Sidin ini setiap Sidin seorang pakai salah ulun anu malai setiap anu aku tuh kalau hendak semesteran aku datang lawan guru karaton. Itu guru karaton kalau bahari di situnya di karaton wadahnya. Awan abah guru sekumpul tuh, abah guru sekumpul waktu di karaton, guru karaton di Kiau. Setiap hendak ujian aku datang tuh doakan anu kakanakan mudahan berkah beratan. Didoakan guru yang di Mangun Jaya tuh. Itu di Mangun Jaya bahari hendak di Darussalam uja Abah Habib Mohdor ikam ke Mangun Jaya kena di aliyahnya Darussalam Mangun Jaya ulun. Guru Hamdani ini kada berdustaan sayang dengan ulun sanawiyah kelas 1 sudah disuruh ikam kena mengajar di sini entah apakah disuruh sini mengajar kelas 1. Di kelas 1 pas ulun sudah berapa bulan berlangsung berapa bulan bayar ulun uang sekolah anu SPP lawan Sidin ada aja kah duit ikam ada ai guru ai padahal ada ai sedikit lagi kan kiriman 35.000 aja sebulan ada ai lagi ku terima ini jar ku terima ini kena kelas 2 kena seterusnya kelas 2 kelas 3 sampai lulus kada usah lagi bayar kada bayar ulun di anu begitu lulus Mangun Jaya masuk ke Darussalam Sidin pulang mau nunjukin duit. Nah ini duit ikam daftar ke sana doakan aku ya mudahan berejeki inggih pun jar kita masuk lagi di Mangun Jaya ke Darussalam tuh Sidin dia mah membari sayang guru Hamdani itu cuma ulun kada salanji wayah ini coba salanji wayah ini guru anak Sidin kan cantik ulun kan ulun lawan Sidin aja supan kalau baparak kada begitu tahu siapa anak Sidin cuma tahu aja tuh lawan Sidin sayang banget ulun tuh bungol waktu itu bungol di bebinan coba ulun tahu guru kayak apa ulun bersedia jadi mantu pian ya kan sayangnya tuh bahari itu kita kan tetap guru Hamdani. Nah mbah tuh di sekumpul sini mah jadi kepala sekolah juga sekolah madrasah Darul Ma'rifah dapat itu kira-kira ulun kada tahu kalau di Mangun Jaya itu restu abah guru sekumpul tuh kalau di sana kira-kira jopang insya Allah kita kada kawa memadahkan rasanya itu Darul Ma'rifah pasti itu guru sekumpul juga merestui artinya guru Hamdani ini orang yang sangat berjasa di bidang pendidikan di Martapura. Guru Hamdani Mohdad tahu benar nggak? Nah mari kita bacakan doa arwah gasan Sidin, gasan abah mama kita, keluarga kita berataan ding sanak kita yang sudah meninggal lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil wa hadi wa balligh wa taqabbal ma qara'nahu wa ma 'amilna min anwa'il khairat fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa qaddimu dzalika ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yun Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwani min amil muslimin sallallahu wa sallamu alaihi wa alihi ajma'in وإلى روح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى مدين ثم إلى روح أربعة عامة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وسلم الثلاثة وبذلك مع مزيد بركاسنا كالأرواح بأنهم أمهاتنا وجدادهم جداتنا ومشايخنا وعلمنا بحقوق علينا وعلى جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات khususan
ila ustadzinal kiram Ki Haji Hamdani bin Haji Muhdad. Allahumma barik lana bih, Allahumma barik lana bih, Allahumma barik lana bi barakati ulumih. Allahumma ja'al quburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum farin nar. Allahumma ja'al jannata maswa ma'wahum. Allahumma hikhum bi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisri ali nabi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa na'udzu billahi min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna bima hafizta bi dzikra wansurna bima nasarta bihi rusul wa la tushmit bina ahadan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ni'mal maula ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam Jumat tadi kawalan Kusaini mahaul mintuhannya ba 10-15 orang waktu itu. Kusaininya Bapak Pandir mau ucapkan terima kasih nih sudah tuntung tahlil berdoa. Hadirin artinya kayak ini nah kurang lebihnya kayak ini. Hadirin berterima kasih pian datang berataan membacakan tahlil yasin awan mintuha ulun. Terima kasih. Mudah-mudahan sidin dapat berkah artinya dari bacaan kita ini nah mudahan di kuburannya dapat keberkahan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbul di pikiran ulun karena kawal parak yang lain acara resmi upan nih. Setemat dulu aku menjawablah pertanyaan ikam tadi. Mudah-mudahan sidin diluaskan di kuburannya dinyamanakan di kuburan berkat gawian kita. Aku menjawab pasti jarulun. Pasti kalau mintuha ikam itu selamat malam ini. Selamat kalau dianggap ini bacaan kita ini kayak itu. Kenapa aku makan pasti kecuali ikam kada yakin bahwa ikam bebungul kalau ikam bebungulan kalau ikam menyediakan makanan, menyediakan duit gasan menyediakan mengongkosi orang kalau gawiannya sia-sia pasti ada manfaatnya. Kalau hanya menggembirakan inya ulun tuh nah artinya jangan khawatir bacaan kita nih pasti itu termasuk kita membaca malam ini pasti termasuk juga gawian Pak Epi tiap malam itu bakal keluar harta. Kalau nih kada gampangan mengeluarkan harta ini makanya orang padahkan kalau kada di amplopi ulun insyaallah kada apa-apa sama-sama karena sini memadahkan nih majelis ulun. Ayo bukan ulun pang menguasai artinya majelis ulun kan kada usah di amplopi. Insyaallah ikhlas jar guru bepadah ria aja biar aja pian pada ria kah supaya nyaman kita sama-sama majelis ulun jar. Untung ulun dipadahkan majelis. Bayangkan kalau ulun seorang membuka majelis ini kayak apa? Kada bisa kemampuan secara finansial. Si muka kan alhamdulillah kita doakan mudahan berezeki pian yang hadir mudahan juga berezeki berkat kita berkumpulan kayak ini. Pokoknya tahun 2003 mudahan ekonomi kita semakin meningkat semakin baik walaupun orang memadahkan bahwa ekonomi bakalan seluruh dunia di tahun 2023 ini bakalan jarlah krisis global. Mudahan kita selama kita berpingkut dengan Nabi hati kita karena Nabi kita sugih terus insyaallah. Mudahan kita betapa karena yang kita takuti selama ini kalau ulun hantu insyaallah tuh hantu jin kada takutan juga tapi kada takutan yang kayak itu cuma yang menakutkan kita itu kefakiran kalau aku pindah kada berduit kalau aku kada kau bosa itu yang menghantu kita. Mudahan jangan juga itu mudahan kita tawakal kita penuh ingat kita belajar tauhid Allah yang bersifat hidup
Kita bertawakal alal hayyil ladzi la yamut. Kita bertawakal kepada yang maha hidup, yang kada pernah mati. Kita pengikut yang memberi rezeki Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha, mudahan kita dilindungi Allah, mudahan kita jangan rusak akal kita dan jangan rusak agama kita. Minta maaf, minta ridho. Terima kasih berdataan khususnya kepada Bapak Epi dan sekeluargaan, dan mudahan anak-anak beliau jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.